Ayo belajar bareng. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang berbunyi, "Uhillat lana maitatani, fa ammal maitatani fal hut wal jarad." Kami dihalalkan dua bangkai. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Jadi boleh saja kita makan ikan yang dipancing, dijala, bahkan yang mati di kolam kemudian mengapung. Namun untuk ikan yang tiba-tiba mati, perlu diperhatikan. Khawatir ikan tersebut terpapar zat kimia yang membahayakan, walaupun hukum asalnya adalah halal. Saudaraku, di antara adab makan dan minum, apabila ada sesuap makanan yang jatuh, maka hendaklah mengambilnya dan membersihkannya bagian yang kotor tersebut, kemudian memakannya dan jangan meninggalkannya untuk syaitan. Hukum menemukan makanan di jalan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam lewat di jalan sembari menemukan satu buah kurma. Lalu beliau bersabda, kalau saja aku tidak khawatir kurma itu adalah harta sedekah, tentu aku akan memakannya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau ada makanan yang sudah dipesan oleh seseorang, rupanya sudah nggak ke bawah, orangnya nggak tahu kemana, bagaimana? Tidak boleh, itu milik Anda. Tapi kalau biarkan busuk, boleh Anda jual ke orang lain lagi, tapi nanti diganti kalau yang punya ada. Atau boleh Anda makan. Jadi kalau Anda menemukan barang yang bakal busuk, rusak, dibiarkan, Anda boleh memakannya, karena takut rusak. Tapi itu seperti ngutang. Kalau nanti yang punya datang, tinggal dua cara: minta izin, minta halal, atau kalau minta ganti, diganti. Sebab membiarkan barang mubazir nggak boleh seperti itu. Maka hati-hati mendidik anak. Dan yang bisa merusak akhlak anak kita kalau makanannya tidak halal. Hati-hati. Maka Pak, kalau Bapak yakini tidak halal, jangan bawa ke rumah. Lebih baik Bapak hamburlah di luar. Kalau nyata tidak halal, jangan kasih makan anak istri kita. Karena akan terbentuk darah daging yang haram, sehingga otaknya pun akan banyak berpikir yang haram-haram. Begitu pesan Nabi. Nah, hukum makanan pemberian non-muslim. Nabi diberi asal Banha, asal madu. Banha nama provinsi di Mesir, penghasil madu, madu Arab. Lalu kemudian dikasih ke Nabi. Dari mana orang Mesir bisa ngasih madu ke Nabi? Dikirim Nabi surat ke Raja Mesir namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis, dibalasnya madu. Jadi kalau mau dapat madu, kirimlah surat. Dapat madu. Diminum Nabi madu tuh habis. Nah, itu dalil boleh menerima makanan dari non-muslim. Karena dengan syarat makanannya itu halal, madu, minuman kaleng ada label halal, boleh, silakan. Begitu juga dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, punya seorang hamba sahaya yang selalu bekerja setiap hari sebagai bentuk penghormatan, hasil pendapatannya dibeli makanan. Abu Bakar makan berdua dengan dia. Sering kali Abu Bakar tanya, dari mana tadi? Kamu kerja apa? Oh tadi saya kerja di kebun kurma ini. Oh tadi saya angkat batu di sana. Lalu Abu Bakar makan karena dianggap dari halal. Satu waktu Abu Bakar lupa nanya. Lalu Abu Bakar makan. Setelah makan kata Abu Bakar, dari mana sumbermu ini? Setelah makan, maka orang itu mengatakan, dulu di masa jahiliyah sebelum Islam, saya pernah pura-pura jadi dukun. Dari dukun pun sudah haram, ini pura-pura dari dukun. Lalu kemudian apa yang saya jelaskan kepada seseorang itu terjadi benar. Orang itu merasa punya utang dengan saya. Maka sekarang setelah masuk Islam dia lihat saya, dia bayar. Maka saya beli makanan dari sumber itu. Abu Bakar langsung tahu ini sumber haram, dari hasil penipuan. Boleh korek tenggorokannya, memuntahkan semua itu karena khawatir kena dampak dari semua. Jadi kalau dia kepiting hanya di laut saja, maka menurut mazhab Syafi'i halal. Nanti kalau Bapak Ibu tengok saya makan kepiting yang tahan di bakau, kepiting bakau yang warnanya agak coklat ke hijau tua, maka sesungguhnya saya sedang pakai mazhab Maliki. Kenapa? Kebetulan gratis. Boleh rupanya kita dalam hal kepiting pakai mazhab Maliki, sembahyang pakai mazhab Syafi'i? Boleh, karena berbeda qadiyah. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu ibadah. Tak boleh. Dalam masalah makan kepiting, mazhab Maliki. Dalam masalah sembahyang, mazhab Syafi'i. Bang, kita beli kepiting nih ya bang, kata istri nanti pas belanja di pasar bawah, haram. Tapi kata Ustadz makruh bang, karena pakai duit abang. Bagaimana dengan makanan yang tidak ada label halal? Apakah itu halal? Tidak semua makanan yang halal ada label halal. Dan tidak berarti makanan yang tidak dikasih label halal jadi haram. Makanan yang dikasih label halal adalah makanan yang dilaporkan oleh pemiliknya, oleh penjualnya, ke lembaga terkait, baik MUI maupun LP POM, untuk disertifikasi kehalalannya. Kemudian dikasihlah label halal. Tapi yang nggak dilaporkan ada nggak? Ya banyak. Apakah itu halal atau haram? Untuk makanan yang tidak ada label halal, maka pertama yang perlu diperhatikan adalah lihat bahan bakunya. Nggak ada daging, beres, nggak ada masalah. Berarti tidak ada sembelihan. Insya Allah halal semua. Ada daging, baik, perhatikan. Anda di mana ini? Di Indonesia. Penduduknya mayoritas Muslim, halal. Meskipun tidak ada label halalnya. Kita banyak menjumpai makanan halal. Anda tinggal datang aja ke pasar ya. Ada getuk, cilok, ya, cenil,
gaplek, dan seterusnya itu semuanya tidak ada label halal. Tapi yang bisa membuat kita mati, makan barang haram. Contoh, jangan marah, contoh. Ada anak sekolah, SMP, buru-buru pergi sekolah, diambil motornya, balap, wah ternyata tidak pakai helm. Dia langgar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi, sehingga kabut, langsung ditarik kunci mobil motornya. Kamu melanggar. Kenapa kau lihat rambu ini? Kau tidak lihat? Saya lihat. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Tell me lagi ini adik-adik, aduh, telat mikir. Nah ini 250.000 di sidang. Banda ada uangku pak, atur damai. Nah 50.000. Mana ada uang saya 50.000 pak? Saya cuma punya uang 30.000. Ah sudah ada uangnya melanggar lagi. Jadi bagaimana? Nah sudah. Mari 20.000, kau ambillah 10.000 beli bensin. Diambillah 20.000, dia pergi warung Coto Makassar. Dia makan 228. 2 mangkok Coto 28 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Kekenyangan, keluar, tabrak geng motor, pak, mati kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Neng desa itu wong ra salat lah. Dengar ada warung ayamnya tiren nggak disembelih itu tidak mau makan. Haram, padahal dia ra salat itu lebih dari haram. Tapi itu nggak mau makan ayam tiren. Nggak salat disuruh makan babi ya nggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedhus bukan meleng babi. Karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan, Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai fikih gitu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Darah dan daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih pantas untuknya. Ya. Banyak orang tua tidak menyadari ternyata penyebab utama kenakalan. Ya. Durhaka sama orang tua, penyakit yang kronis. Ya. Justru karena anak itu tumbuh dari pendapatan yang haram. Bermula diambil uang korupsi, uang curian, uang riba, dikasih makan istrinya, beli susu, beli air, beli tempe, beli ayam, beli daging, beli segala macam, istrinya makan, lalu dia hamil. Anak itu pun diberikan dari susu yang haram, semuanya tumbuh dari yang haram. Maka anak ini menjadi orang-orang yang bahaya bagi orang tuanya. Itu mereka tidak sadar. Ya. Maka harusnya difahami teman-teman sekalian, kalau pendapatan haram berpengaruh kepada anak-anak dan mereka punya hak syar'i untuk diberikan makanan yang halal. Makanlah yang halal dan thayyib. Penting sekali Bapak Ibu sekalian, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami-suami, imam rumah tangga kita harus memberikan makanan rezeki yang halal buat anak istri kita, Pak. Sudah banyak cerita mereka yang memberikan makanan yang tidak baik dari hasil korupsi, KKN dan sebagainya, bencana terjadi. Sudah terlihat contoh di depan mata kemarin. Ya, karena ini penting sekali, halalan dan thayyiban. Kenapa dia ini susah sekali menghafal Quran? Kenapa tidak bisa menerima nasihat? Gurulah yang paling menderita menghadapi anak makan haram. Di kelas melawan, dikasih tahu, menjadi siswa yang tidak patuh taat kepada guru. Gara-gara apa ini? Di antara penyebabnya adalah gara-gara dikasih makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Jangan kasih anak makan sogok. Ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka dia bukan golongan kami. Nah, maka ini kita amat sangat penting berhati-hati betul tentang masalah makanan. Sekarang orang begitu mudahnya menghalalkan yang haram. Seseorang mengkonsumsi yang haram, maka itu akan menjadi daging kemudian menutup sekat-sekat kebaikannya begini. Kalau sudah tertutup begini, Allah saat ingin mengabulkan doa bukan tidak ingin mengabulkan. Saat akan dikabulkan gak bisa tuh, balik lagi. Gak bisa masuk. Makanya orang-orang seperti ini, kalau sudah doanya sulit dikabulkan, nanti maaf, mendengar kebaikan pun susah juga. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, karena dia makan yang haram, beredar dengan darah, jadi daging menyumbat telinganya. Dengan adzan susah. Padahal ini masjid, ini rumah dia, Masya Allah. Speakernya ngadap ke rumah dia, ke kamarnya langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak kedengaran Pak. Tak kedengaran. Tapi konser musik yang dari Senayan, tinggal di Surabaya, konsernya dari Senayan, kedengaran Pak. Susah tuh. Itu wa fi adhanihim waqra.